Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Naila Zafira dengan NIM D1A023197 dari kelas P Proteksi Tanaman. Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian, Universitas Jambi Angkatan 2023. Sebelum memulai presentasi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Weni Yulia SPMSI selaku dosen pengampu mata kuliah patogen tanaman yang telah memberikan kesempatan serta arahan sehingga saya bisa menyusun dan mempresentasikan materi ini dengan baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Deteksi dan Identifikasi Spesies Melodogin Incognita, Penyebab Umbi Berbintil pada Tanaman Kentang atau Solanum tuberosum. Yang pertama itu pendahuluan. Kentang merupakan salah satu komoditas hortikultura strategis di Indonesia yang memiliki nilai ekonomi tinggi, namun produktivitasnya sering terhambat oleh serangan nematoda puru akar, terutama Melodogin incognita. Spesies ini dikenal sebagai patogen tular tanah yang sangat adaptif dan merusak, dengan kemampuan menyerang jaringan akar dan umbi secara sistemik. Di berbagai sentra produksi kentang seperti Jawa, Sumatera, dan Sulawesi Utara, Melodogin incognita telah dilaporkan menyebabkan gejala khas berupa bintil pada permukaan umbi, malformasi bentuk, serta penurunan kualitas dan kuantitas hasil panen. Identifikasi spesies Melodogin incognita ini di lapangan masih menghadapi kendala karena kemiripan morfologi antar spesies dan keterbatasan metode konvensional. Oleh karena itu, pendekatan identifikasi ini lebih akurat melalui kombinasi morfologi dan morfometri. Sangat diperlukan. Kajian ini menjadi penting untuk memahami klasifikasi, identifikasi aspek biologis, mekanisme serangan, gejala khas, strategi pengendalian, serta potensi partenogenesis Melodogin incognita sebagai dasar pengelolaan puru akar pada kentang secara ilmiah dan aplikatif. Selanjutnya itu klasifikasi nematoda. Nematoda ini termasuk kingdom dari Animalia, filmnya nematoda, kelasnya Caesarnentia, ordo Tylensida, famili Heteroderidae, genusnya Melodogin dan spesiesnya Melodogin incognita. Lalu, identifikasi nematoda dari Melodogin incognita ini dilakukan melalui pendekatan morfologi, morfometri, dan biologis untuk memastikan keakuratan spesies. Maka dapat dilihat pada gambar itu secara morfologi, karakter utama yang diamati adalah pola perineal betina dewasa, yang menunjukkan lengkung dorsal tinggi, pola striae bergelombang, dan tidak memiliki garis lateral. Ciri khas yang membedakan Melodogin incognita ini dari spesies lain. Selanjutnya itu morfometri dilakukan terhadap juvenil insta2 atau J2 dengan pengukuran panjang tubuh, panjang stilet, panjang ekor, dan DGO. Menggunakan formula Deman, juvenil Melodogin incognita ini memiliki tubuh silindris memanjang, bibir tidak set off, stilet tipe stomatostilet yang jelas, median bulb oval, dan ekor bergerigi dengan bagian hialin yang transparan. Panjang tubuh juvenil 2 ini umumnya berkisar antara 264 sampai 375 mikrometer, tergantung asal populasinya. Yang terakhir itu secara biologis. Melodogin incognita ini merupakan nematoda endoparasit obligat yang berkembang melalui siklus hidup mulai dari telur, juvenil hingga betina dewasa yang menetap dalam jaringan tanaman. Juvenil 2 ini adalah fase aktif yang menyerang akar dan umbi, membentuk sel raksasa. Sebagai sumber nutrisi, betina dewasa menghasilkan ribuan telur yang menjadi sumber investasi baru. Mekanisme reproduksi Melodogin incognita ini berlangsung secara partenogenesis, yaitu yang artinya tanpa fertilisasi, sehingga satu individu betina itu bisa mampu menghasilkan keturunan dalam jumlah yang besar. Kemampuan ini mempercepat siklus investasi dan memperluas sebaran patogen di lahan pertanaman kentang.
menjadikan identifikasi spesies yang akurat sebagai dasar penting dalam pengelolaan penyakit puru akar secara berkelanjutan. Selanjutnya itu siklus hidup dan reproduksi dari nematoda Melodogin incognita. Siklus hidup nematoda ini dimulai dari fase telur yang menetas menjadi juvenil tahap pertama. Juvenil tahap pertama itu lalu berganti kulit menjadi juvenil tahap kedua, yang merupakan fase infektif dan aktif bergerak di tanah. Juvenil 2 ini akan menyerang akar dan umbi tanaman lalu menetap di jaringan korteks atau stel. Di dalam jaringan tanaman, juvenil 2 ini berkembang menjadi juvenil tahap 3, kemudian tahap 4, dan akhirnya menjadi betina yang dewasa. Betina dewasa menetap di jaringan tanaman dan menghasilkan ribuan telur di luar tubuhnya. Reproduksi ini berlangsung secara partenogenesis, yaitu tanpa fertilisasi, sehingga satu betina mampu menghasilkan keturunan dalam jumlah besar, serta kemampuan reproduksi ini mempercepat siklus investasi dan memperluas sebaran patogen di lahan pertanaman kentang. Selanjutnya itu gejala serangan nematoda dari Melodogin incognita pada tanaman inang. Itu ada dua. Yang pertama itu gejala tajuk. Tanaman kentang yang terinfeksi oleh Melodogin incognita ini menunjukkan gangguan pertumbuhan yang cukup mencolok pada bagian tajuknya. Tanaman itu bisa tampak kerdil, bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri, dan tidak berkembang optimal karena sistem perakaran terganggu oleh aktivitas nematoda dan mengalami klorosis, yaitu perubahan warna menjadi kekuningan akibat terganggunya penyerapan unsur hara, terutama nitrogen dan magnesium. Selain itu, gejala layu fisiologis sering muncul pada siang hari disebabkan oleh ketidakmampuan akar menyerap air secara efisien. Gejala-gejala ini bersifat sporadis dan tidak merata di lahan, tergantung pada tingkat investasi dan distribusi nematoda di dalam tanah. Yang kedua itu gejala pada umbinya. Di bagian bawah tanah, umbi kentang menunjukkan gejala khas yang menjadi indikator utama serangan dari nematoda Melodogin incognita ini. Permukaan umbinya tampak berbintil-bintil dan bergelombang akibat pembentukan puru sebagai respon terhadap aktivitas makan dari nematoda tersebut. Bentuk umbi ini menjadi malformasi seperti memanjang tidak normal atau membengkak di bagian tertentu, sehingga menurunkan kualitas dan nilai jualnya. Pada infeksi berat, jaringan umbi mengalami nekrosis atau kerusakan sel yang ditandai dengan bercak gelap atau busuk. Jika kulit umbi ini dikupas, seringkali terlihat titik-titik kecil berwarna putih kekuningan yang merupakan betina dewasa dan masa telur dari nematoda yang menempel di jaringannya. Kondisi ini juga membuka peluang terjadinya infeksi sekunder oleh patogen lain seperti bakteri dan jamur, yang dapat memperparah kerusakan umbi dan memperburuk hasil panennya. Selanjutnya itu mekanisme patogenisitas nematoda dari Melodogin incognita. Cara menyerang dari nematoda Melodogin incognita ini dimulai sejak fase juvenil instar 2, yang merupakan fase infektif. Juvenil 2 ini aktif bergerak di dalam tanah dan menembus jaringan akar kentang, lalu menetap di daerah korteks atau stele. Di dalam jaringan, nematoda membentuk sel raksasa atau giant cell sebagai tempat makan permanennya. Sel raksasa ini terbentuk dari fusi beberapa sel akibat manipulasi metabolisme tanaman oleh nematoda. Aktivitas makan dan pembentukan sel raksasa menyebabkan deformasi jaringan, pembengkakan akar dan umbi, serta gangguan fisiologis tanaman. Betina dewasa dari nematoda Melodogin incognita ini kemudian menghasilkan massa telur di luar tubuhnya yang menjadi sumber investasi baru dan mempercepat penyebaran patogen di lahan. Selanjutnya, strategi pengendalian dari nematoda Melodogin incognita. Pengendalian ini dapat dilakukan dengan pendekatan terpadu. Yang pertama, secara teknis itu bisa rotasi tanaman dengan jagung atau serealia, penggunaan bibit sehat, dan sanitasi lahan efektif, menekan populasi awal. Yang kedua itu secara hayati, jamur antagonis seperti Phyllomyces
Ilacinus, dan Trichoderma spp. Mampu menghambat perkembangan telur dan juvenilnya. Bahan organik seperti kompos dan bokasi juga bisa meningkatkan mikroba antagonis di tanah. Yang terakhir itu secara kimiawi. Nematisida seperti karbofuran dan venamicos dapat menurunkan populasi dengan cepat. Namun penggunaannya harus selektif dan diawasi. Pengendalian yang optimal dicapai melalui strategi terpadu atau IPM yang disesuaikan dengan identifikasi spesies dan kondisi lahan. Lalu terakhir ini kesimpulan. Maka dapat disimpulkan bahwa nematoda Melodocin incognita ini merupakan salah satu patogen nematoda tular tanah yang paling merusak pada tanaman kentang. Spesies ini memiliki kemampuan menyerang jaringan akar dan umbi secara sistemik, menyebabkan gejala khas seperti tanaman kerdil, klosis layu, serta malformasi dan nekrosis pada umbinya. Identifikasi spesies yang akurat melalui pendekatan morfologi dan morfometri sangat penting untuk menentukan strategi pengendalian yang efektif. Siklus hidup yang cepat dan reproduksi secara partenogenesis menjadikan Melodocin incognita sebagai ancaman serius dalam budidaya kentang. Oleh karena itu, pengelolaan penyakit puru akar harus dilakukan secara terpadu atau IPM, mencakup pendekatan teknis hayati dan kimiawi yang disesuaikan dengan kondisi lahan dan tingkat investasi. Pendekatan ini tidak hanya menekan populasi nematoda, tetapi juga menjaga keberlanjutan produksi kentang secara agronomis dan ekonomis. Nah, itulah tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.